Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dalam Bincang Bersama Sivitas SDT Alhamidiyah pada hari ini, Kamis 11 Desember 2025. Waktu menunjukkan pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Bersama saya tentunya Ahmad Madroji, SHMH. Dan tentunya kami didampingi oleh seorang Sivitas SDT Alhamidiyah. Untuk menyingkat waktu, silakan untuk memperkenalkan diri, Ibu, silakan. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Ibu Tania Watawardana, biasanya dipanggil Bu Tania. Saya sekarang mengajar di kelas 4 Al-Halim. Kelas 4 Al-Halim ya? Iya, Pak. Ibu sudah berapa lama bergabung di SDT Alhamidiyah? Kurang lebih 4 bulan ya, Pak, dari Juli. 4 bulan. Apa pengalaman yang Ibu rasakan selama di sini? Untuk pengalaman mungkin belum banyak ya, Pak, karena kan masa kerja juga masih 4 bulan. Tapi sejauh ini saya juga udah merasakan banyak sekali yang saya pelajari, tentunya seperti kegiatan-kegiatan dari sekolah yang mengembangkan civitasnya, dan juga tentunya kalau bersama anak-anak kegiatannya dan juga pengalaman-pengalamannya cukup banyak, Pak. Iya. Ibu kuliahnya jurusan apa dan alumni tahun berapa? Saya jurusan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Saya alumni tahun 2023. 2023, berarti 2 tahunan ya? Ya, udah hampir 2 tahun 3 tahun ya. Kuliahnya di? Kuliahnya saya di Bengkulu waktu itu, Pak. Jauh sekali dari Bengkulu sampai ke Kabupaten Bogor. Nah, ini untuk orang tua kelas 4 Al-Halim, mau disapa dulu nggak? Ya, halo, assalamualaikum, Mama, Ayah 4 Al-Halim. Tolong like ya channel bersama bincang-bincang hari ini. Saya bersama Pak Ahmad Madroji seputar kegiatan dan pengalaman saya di sekolah. Luar biasa. Terima kasih. Ini 2 tahun lulus. Pernah mengajar sebelum ke sekolah? Pengalaman mengajar pernah. Sebelumnya saya mengajar di sekolah umum ya, Pak, sekolah negeri. Di situ saya mendapat amanah mengajar di kelas rendah kebetulan. 2 kali mengajar di SD negeri, juga 2 kali dapat kelas rendah, kelas 2 dan juga kelas 1. Apa nih perbedaan di kelas rendah dan kelas tinggi nih? Iya. Dulunya saya kan ngajar kelas rendah, sekarang kebetulan saya dapat amanah kelas tinggi, kelas 4. Tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan ya. Seperti dulu di kelas 1 itu, karena mereka masih peralihan dari TK ke SD, tentunya kegiatan belajarnya itu masih seputar menulis, membaca, terus menghitung, dan juga kegiatan pembelajaran pendekatan yang saya gunakan itu masih seputar menggunakan media-media nyata ya, Pak ya, yang konkret, yang ada bentuknya seperti itu. Kalau dulu juga masih seputar kedisiplinan yang dasar. Contohnya kalau anak kelas 1 masih mengucapkan salam, kalau ketemu guru orang tua itu masih harus salim, pengajaran-pengajaran disiplin yang masih dasar banget. Nah, kalau kelas 4 sekarang saya lihat anak-anak itu udah pola pikirnya udah sangat beda ya, Pak, udah sangat tinggi, seperti mereka udah bisa berpikir secara abstrak, dan juga tentunya saya lagi di masa mau meningkatkan pola pikir mereka, memancing pola pikir kritis mereka, dan juga rasa tanggung jawab mereka tentunya pada kegiatan belajar mengajar. Seperti itu, Pak, perbedaannya sangat jauh kalau saya rasain. Terus kalau tadi kelas tinggi dan kelas rendah, lalu nih tantangannya apa nih mengajar di SDT dibandingkan dengan sekolah umum? Iya, kalau di sekolah sebelumnya kurikulum yang diterapkan kali ya, Pak, perbedaannya terasa banget. Kalau di sekolah sekarang kurikulumnya itu ada 2, mungkin pertama di kurikulum umum dan juga ada kurikulum yang keislaman ya, Pak, atau yayasan kalau di sini. Kalau dulunya cuman kurikulum umum aja. Jadi perbedaannya kerasa banget, terutama saya sebagai gurunya itu tentunya menjadi teladan yang baik ya, Pak ya, harus menjadi teladan, contoh, terus juga figur. Jadi dari cara kita bicara, cara kita menegur anak, itu juga ada caranya. Kemudian
anak-anak kegiatan pembelajaran sih Pak, kerasa banget. Kalau sekarang kan ada 2 kurikulum ya, jadi kegiatan belajar itu sangat padat. Dari tentunya menyelipkan aktivitas-aktivitas dari kurikulum yayasan seperti sholat duha pagi, kemudian ada juga setoran, tahfiz, target hafalan mereka, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan Islami yang lain, misalnya ada peringatan Maulid Nabi, terus juga ada kalau ada Ramadan kita juga ada kegiatan apa ya Pak? Mabit. Ya, ada mabitnya seperti itu Pak, kerasa banget. Mabit malam pembinaan iman dan takwa. Oh iya. Kalau itu. di luar mungkin sanlat ya. Kalau di luar, sanlat itu pesantren kilat. Pesantren kilat, iya biasanya di siang hari. Iya. Nggak sampai nginep ya Pak. Kalau mabit nginep ya di sini ya Pak ya. Iya. Iya. Kalau untuk yang kelas atas memang mabit dia 1 hari. Kalau yang kelas atas belajar seolah-olah menuju pesantren. Gitu. Jadi memang di sekolah ini ya lebih ke forensip gitu. Perpaduan kurikulum tadi yang dinas dan kurikulum khas yayasan gitu. Yang tadi Bu sampaikan misalnya ada sholat duha gitu. Dari yang Ibu rasakan nih selama 4 bulan nih, bagian yang Ibu sukai saat mengajar tuh apa tuh? Tentunya karena saya memang udah cita-cita ya Pak jadi guru. Tentunya interaksi dari saya ke anak-anak dan juga anak-anak ke saya itu jadi poin yang sangat menyenangkan untuk saya. Kemudian juga melihat perkembangan anak-anak dari mereka masuk di bulan 7 sampai mereka ke bulan Juni nanti tahun depan, itu pasti perubahannya sangat jauh ya Pak. Apalagi kan dari tingkat pola pikirnya. Nah, apalagi yang bagian paling menyenangkan itu ketika anak-anak memahami materi yang kita sampaikan. Kalau kita menjelaskan materi apa, terus anak-anak tuh kayak paham, dia ngerti, bisa menjawab. Itu tuh memberikan kesenangan tersendiri bagi saya, bagi gurunya gitu. Dan juga perubahan perilaku, misalnya mereka yang masih terlalu suka berantem atau mereka yang terlalu ribut dan perilakunya berubah ke arah yang lebih positif, itu sangat menjadi hal yang sangat saya tunggu-tunggu gitu Pak. Emang pola pengajaran apa yang Ibu terapkan gitu ke siswa-siswi di kelas? Kalau pengajaran mungkin ke pendekatan kali ya Pak. Pendekatan mereka sebelum kita mengajar. Biasanya kalau di semester awal, kalau di awal-awal semester, saya itu memberikan tes dulu, tes kognitif, baik itu non-diagnostik dan juga diagnostik, di mana dengan hasil dari jawaban mereka itu saya mengetahui latar belakang mereka seperti apa, dari kalangan apa, pola pikir mereka seperti apa, dan juga lingkungan keluarganya. Dan di kognitifnya saya mengetahui juga level kemampuan mereka itu sejauh mana. Jadi dari hasil di awal semester tadi saya bisa mengembangkan metode, pendekatan, dan juga strategi-strategi yang saya terapkan di kelas. Seperti itu Pak. Mungkin bisa Ibu jelaskan nih, diagnostik itu apa, non-diagnostik itu apa itu ininya tuh? Kalau yang diagnostik itu lebih ke pengetahuan ya, seperti misalnya kalau kemarin itu ada 4 yang dites, bahasa IPAS, matematika, Pancasila, atau juga bahasa Indonesia. Nah jadi kita kan memberikan soal lembar, di situ juga ada 4 soal tadi yang mengenai pelajaran tadi. Nah anak-anak mengerjakan itu. Setelah itu ketahuan tuh Pak hasilnya, ternyata hasil anak A itu sejauh ini dari konsep 4 mapel tadi sudah sampai di sini. Dan kalau yang B ternyata belum mencapai. Nah itu dari hasil kognitif tadi, sehingga pas kegiatan pembelajaran kita memahami, oh anak ini kan memang belum mencapai targetnya dan anak ini sudah mampu, seperti itu. Nah kalau yang non-kognitif itu ke latar belakang, biasanya tuh ke budaya, terus juga pola-pola mereka di rumah, kebiasaan mereka di rumah gitu. Jadi nanti pas di kegiatan pembelajarannya bisa diterapkan, ternyata ini sifatnya sudah cukup baik, ada yang belum. Jadi pas di kegiatan pembelajaran yang belum bisa kita tingkatkan lagi, yang sudah baik harus lebih baik lagi, seperti itu Pak. Luar biasa ini ya. Inilah mengapa Ibu memilih profesi guru dibandingkan profesi yang lain. Atau mungkin Ibu mau menjawab kenapa Ibu lebih memilih profesi menjadi seorang guru gitu? Kenapa ya? Kalau ditanya kenapa, saya sebenarnya dari dulu belum punya jawaban pasti Pak. Kenapa gitu? saya mau jadi guru? Kayaknya gerakan gerak dari hati aja kayaknya Pak ya. Ternyata memang
udah sejauh ini ternyata ya nyaman dan memang kayaknya sepertinya ini udah pilihan gitu. Oke. Ini tadi Ibu untuk metode ada diagnosis, non diagnosis. Nah, ini kalau cara merancang pembelajaran dengan kebutuhan siswa itu berdasarkan tadi. Kalau di awal semester itu cuman sebagai gambaran aja Pak, memang berdasarkan yang tadi. Cuman kalau di kegiatan pembelajaran ini, kita kan kalau sekarang udah ada kurikulum baru ya Pak ya, yang kegiatan pembelajaran mendalam. Jadi kan kita terapkannya berbeda lagi seperti itu Pak dengan kurikulum yang sebelumnya kita pelajari. Mungkin kalau di kegiatan pembelajaran sekarang-sekarangnya, kita mencoba menerapkan metode dari pembelajaran mendalam ini. Seperti itu kali ya. Luar biasa. Nah, pembelajaran mendalam tentunya pasti harus kerjasama dengan orang tua toh, gitu ya. Nah, itu bagaimana tuh cara Ibu membangun komunikasi dengan orang tua kelas 4 Al-Halim? Iya benar. Komunikasi ya, komunikasi itu menurut saya sangat penting ya Pak, terutama kepada wali murid, yang dimana wali murid kan adalah orang tua dari si anak yang kita ajari yang di dalam kelas. Tentunya dengan kita menjalin komunikasi yang baik, kita mengetahui lebih dalam, mengetahui lebih rinci karakter anak-anak yang di kelas kita ini, bagaimana di rumahnya, bagaimana lingkungan mereka di rumah, lingkungan main mereka. Nah, dan juga kalau komunikasi kita dengan orang tua berjalan baik, itu malah juga memudahkan dalam kegiatan belajar ya Pak. Misalnya kalau ada anak yang memang nilainya rendah atau memang fokusnya kurang, dengan komunikasi bersama orang tua ini tadi, itu bisa menjadi membuka jalan ya Pak. Ternyata anak yang kurang fokus ini tadi kenapa? Atau kita punya jawaban di sekolah nih, ternyata anaknya lebih baik begini mah, atau begini ya. Dengan komunikasi yang lancar tadi, akan memudahkan proses ini tadi, seperti itu Pak. Oke. Ini pemirsa dimanapun berada dan orang tua kelas 4 Al-Halim ini langsung nih tanpa editing, jadi kita bilang apa adanya. Karena tentunya kena keterbatasan waktu, kita akan akhiri nih. Nah, sebelum ditutup nih, apa nih harapan Ibu di SDT Al-Hamidah Bojonggede ini nih? Harapan tentunya untuk sekolah, harapan saya semoga terus berjaya, terus bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang ada di sekolah ini dan juga kepada guru-gurunya. Dan saya juga sebagai guru harapannya bisa menjadi guru yang terus berkembang, terus belajar, tidak merasa puas dan tidak merasa cukup dengan apa yang udah saya peroleh, dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya, 4 Al-Halim. Nah, kalau yang pas lagi ujian nih, kan masa ujian nih, apa pesannya? Ada pesan nggak buat siswa-siswinya? Iya, kalau sekarang kan lagi ujian ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, tetap semangat belajarnya, rajin belajarnya, jangan lupa menghafal, karena kan ada ujian menghafal juga. Dan jangan pantang menyerah, jangan main HP dulu ya. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Bu Tania. Ya. Baik, pemirsa, kita akhiri bincang bersama Sivitas SDT Al-Hamidah pada hari ini, hari Kamis. Dan tentunya kami mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kealpaan, dan kami mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.